Halo, perkenalkan saya Roste Dewa, owner, roaster, dan quality controller di Sumber Anugerah Roastery. Hari ini saya akan membahas tentang Organic Acid Kit, satu paket suplemen makanan yang berisi 6 macam asam food grade yang akan membantu kita dalam membedakan rasa, khususnya rasa asam yang terdapat di dalam kopi. Acid Kit dikemas dalam botol berukuran masing-masing 30 ml. Setiap botol berisi rasa asam unik yang umumnya terdapat di dalam kopi. Rasa asam inilah yang berkontribusi terhadap taste note fruity dan rasa-rasa asam segar buah-buahan yang mengingatkan kita terhadap rasa buah-buahan yang ada di kopi. Secara alami, asam organik ini terdapat pada buah ceri kopi. Kopi dengan jenis Arabica umumnya mengandung asam organik hingga 2 kali lipat lebih banyak daripada jenis Robusta. Sehingga kopi Arabica mempunyai rasa asam yang lebih jelas daripada kopi Robusta. Selain dipengaruhi oleh jenis kopi, jumlah dan varian asam juga akan ditentukan oleh proses pasca panen, level dan profile roasting, juga metode penyeduhan. Proses pasca panen natural biasanya menghasilkan asam organik yang lebih kompleks sebagai efek dari proses fermentasi yang lebih panjang. Level roasting yang terlalu gelap sayangnya akan menghilangkan kandungan asam organik karena panas berlebih yang diterima kopi selama proses penyangraian. Beberapa metode penyeduhan lebih memunculkan rasa asam daripada rasa-rasa lainnya. Misalnya, metode pour over menggunakan Hario V60 biasanya akan menghasilkan rasa asam yang lebih jelas dibanding dengan metode menggunakan Kalita Wave. Beberapa rasa asam ini telah diklasifikasikan berdasarkan jenis buah dan juga taste note-nya. Yang pertama, citric acid. Citric acid biasanya terdapat pada keluarga buah sitrus, seperti jeruk, lemon, jeruk nipis, juga nanas, dan beberapa buah beri. Citric acid biasanya memberi kesan asam segar pada minuman kopi dan berkontribusi terhadap taste note menyerupai buah jeruk. Yang kedua, malic acid. Malic acid biasanya terdapat pada buah-buahan seperti apel, pir, ceri, pisang, dan juga semangka. Malic acid memberi kesan asam yang lebih lembut disertai dengan aftertaste manis yang cukup panjang di belakang. Hal ini membuat kopi yang mengandung malic acid biasanya lebih unik dan juga lebih mahal. Yang ketiga, tartaric acid. Tartaric acid utamanya terdapat dalam buah anggur, keluarga buah beri seperti stroberi, blueberry, dan juga raspberry, dan juga mangga dan asam jawa. Dalam jumlah banyak, tartaric acid akan terasa menyengat di lidah dengan sensasi menggelitik sebagai aftertaste. Yang keempat, lactic acid. Lactic acid banyak terdapat pada minuman olahan fermentasi susu, seperti yogurt, kefir, atau Yakult. Pada kopi, lactic acid akan memberikan cita rasa asam yang lembut dan tekstur minuman yang creamy dengan aftertaste yang silky. Yang kelima, phosphoric acid. Berbeda dengan kelima asam lainnya, fosforik acid tergolong sebagai asam anorganik karena terdapat ikatan antara ion hidrogen dengan mineral fosforik. Fosforik acid secara alami banyak tergandung di kopi-kopi dari daratan Afrika seperti Kenya, Ethiopia, dan juga Tanzania. Hal ini terjadi karena struktur tanah di benua Afrika lebih banyak mengandung fosfor dibandingkan dengan benua penghasil kopi lainnya seperti Asia atau Amerika Selatan. Dari sisi rasa, fosforik acid berkontribusi terhadap aftertaste sparkling disertai dengan asam yang sedikit menyengat. Yang terakhir, acetic acid. Acetic acid yang terdapat dalam kopi umumnya terjadi karena penguraian citric acid akibat proses fermentasi yang terlalu lama. Dalam jumlah sedikit, acetic acid akan memberikan cita rasa khas kopi natural yang terasa lebih kompleks dan menarik. Namun, dalam jumlah berlebih, acetic acid akan mengakibatkan rasa asam over fermented yang mengganggu. Satu paket acid kit berisi 6 macam asam yang telah disebut sebelumnya. Dan sekarang saya akan memperagakan cara penggunaan acid kit sebagai media pembelajaran untuk membedakan rasa asam di dalam kopi. Pertama, buat kopi dalam jumlah besar sekaligus, antara 350 sampai 750 ml. Disarankan memakai French press ukuran besar agar bisa mendapatkan hasil sekaligus banyak. Gunakan kopi yang memiliki rasa asam tidak terlalu kuat, seperti Robusta yang disangrai tidak terlalu muda.
Gelas ketujuh adalah gelas kontrol dengan rasa normal tanpa tambahan rasa asam apapun. Lalu mulailah rasakan perbedaan antara tiap-tiap gelas dan identifikasi apa saja perbedaan rasanya. Identifikasi dan catat setiap perbedaan rasa yang ada, bandingkan rasa asam di tiap gelas dengan rasa kontrol untuk mendapatkan perbedaan yang lebih jelas. Ulangi latihan dengan urutan asam yang diacak atau dengan jumlah tetesan yang semakin sedikit. Sebagian besar asam akan memperbaiki rasa kopi yang tadinya flat menjadi lebih istimewa. Tapi dalam jumlah berlebihan, rasa asam akan merusak cita rasa dari kopi tersebut. Latihan menggunakan acid kit adalah salah satu cara untuk melatih kepekaan lidah dalam membedakan rasa dan mengidentifikasi taste note. Latihan ini juga salah satu materi dalam ujian untuk menjadi Q Arabica Grader ataupun Q Robusta Grader. Bagi yang suka bereksperimen, kita bisa mencampurkan 2 atau lebih macam asam ke dalam satu gelas yang sama dan mendapatkan rasa buah yang unik. Acid kit dari Sumber Anugerah Roastery dapat disimpan selama 3 bulan di dalam lemari es dan dapat digunakan hingga 20 kali pemakaian. Untuk pemesanan dan pembelian, acid kit bisa didapatkan melalui Tokopedia atau bisa juga didapatkan langsung di Sumber Anugerah Roastery, Jalan Gudang Utara nomor 40B Bandung. Untuk info lebih lengkap, silakan follow akun Instagram @sumberanugerah.roastery. Saya Rosti Dewa, maju bersama Sumber Anugerah.